anak-anak, apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Nah, masih dong pada protokol kesehatan. Apa aja ya? Pakai masker kalau keluar rumah, pakai hand sanitizer, terus apa lagi ya? Oh iya, rajin cuci tangan dan makan yang bergizi. Nah, sekarang ini Bunda Dian yang akan mendampingi anak-anak pada pendalaman BKSN yang ketiga. Yaitu temanya apa ya? Yaitu aku diberi tugas oleh Allah. Itu dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Nah, anak-anak semua nanti minta tolong mamanya atau papanya untuk apa? Menyiapkan kitab suci supaya kita bisa membaca bersama-sama dan bisa merenungkannya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, marilah anak-anak kita bangkit berdiri. Ayo yang di rumah kita bangkit berdiri. Iya, pintar. Nah, kita akan bernyanyi dengan riang gembira bersama Bunda Esti dan Bunda Meni. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah riang gembira, semangat, bernyanyi bersama Bunda Esti dan Bunda Meni. Sekarang kita akan berdoa, kita akan membuat tanda kemenangan kita. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat keduanya, lalu aku berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, dengan penuh cinta Engkau telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab-Mu sebagai utusan Bapa yang penuh kasih. Tuntunlah kami anak-anak-Mu agar melaksanakan kehendak Bapa seperti Engkau. Bantulah kami agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan teladan cinta kasih-Mu, agar nama-Mu semakin dimuliakan di seluruh bumi. Sebab Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita memasuki pertemuan BKSN yang ketiga, yaitu aku diberi tugas oleh Allah. Sekarang, Bunda Dian akan membacakan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Nah, silakan yang di rumah bisa mempersiapkan kitab sucinya, dibantu mama atau papa. Kita duduk manis, gak boleh ribut ya, gak boleh berisik karena kita harus mendengarkan dan mengikuti.
penjala ikan menjadi penjala manusia. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, tadi sudah kan mendengarkan dan ikut membaca Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Nah, sekarang duduk yang manis, mendengarkan Bunda untuk menjelaskan beberapa supaya anak-anak juga tahu. Pernah nggak sih anak-anak pergi ke pantai, ke Pai, atau ke Randu Sanga? Siapa? Oh iya, banyak sekali ya. Nah, di sana kan ada tuh kapal. Ada kapal kecil, ada kapal besar. Nah, kapal-kapal itu kalau malam dia mulai pergi ke tengah ke laut. Karena apa? Akan menjala ikan. Siapa pernah lihat jaring? Jaring atau jala itu untuk menangkap ikan. Ikan itu kenapa ya ditangkapnya malam-malam? Oh iya, karena ikan itu kebanyakan munculnya ke permukaan laut itu pas malam. Nah, Bunda mau tanya tadi siapa yang menyimak ya? Itu perahunya siapa ya yang dipinjam sama Tuhan Yesus? Perahu siapa? Ya, betul. Yang dipinjam sama Tuhan Yesus ketika mengajar di tepi danau adalah perahu Simon Petrus. Ya. Nah, waktu itu Simon Petrus merasa putus asa, makanya dia habis dari tengah laut dia ke tepian lagi. Karena dia tidak mendapat apa? Tidak mendapat ikan. Sedih enggak? Pasti sedih karena dia tidak mendapat apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus melihat, sehingga Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus untuk
perahunya disorongkan ke mana? Ke tengah laut. Nah, ketika Simon sama siapa tadi ya? Yakobus ya. Dia ke tengah laut kembali. Dia menghelakan itunya, menebarkan jalannya. Ternyata dapat ikannya, astaga, banyak sekali. Ada ikan kecil, ada ikan besar, ada ikan yang nggak kelihatan, ikan teri ya. Nah, banyak sekali ikannya sampai mereka kewalahan narik jaringnya, narik jalannya. Akhirnya Simon memanggil siapa? Teman-temannya. Ayo sini. Bantu aku untuk membantu untuk menarik ikan-ikan ini. Nah, untuk memanggil teman-temannya untuk membantu menarik jala karena banyak ikan di situ. Waktu sebelumnya itu, ketika Yesus menyuruh Simon untuk pergi ke tengah laut, apakah Simon sebetulnya mau? Dia merasa tidak pantas. Tetapi Tuhan Yesus memantaskan Simon Petrus. Nah, terus makanya karena Simon Petrus percaya dan dia mau berbuat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ternyata dia mendapatkan ikan yang banyak. Nah, sekarang Bunda tanya, apa yang dikatakan Simon Petrus ketika melihat hasil tangkapan yang berkelimpahan? Bilang apa, Simon? Iya betul. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Dia merasa tidak pantas. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Simon setelah mendengarkan ungkapan penyesalan Simon? Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, Simon yang tadinya penjala ikan, tahu-tahu dia sekarang udah jadi apa? Penjala manusia. Hebat gak anak-anak? Hebat karena apa? 1, Simon siap. Siap saja belum cukup loh. Yang penting ada kemauan. Kemauan juga belum cukup. Hanya mau-mau saja juga nanti enggak ini lagi. Mau, dan dia apa? Tulus, dia mau mendengar perintah Tuhan. Akhirnya dia dan teman-temannya mengikut Tuhan Yesus dan meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan. Nah, itulah penjelasan dari Bunda Dian. Semoga anak-anak di rumah bisa memahami dan mengerti. Bisa dibaca lagi ya, dibaca ulang pelan-pelan. Bisa juga lihat di YouTube, itu juga ada filmnya. Nah, anak-anak, Bunda Dian punya tugas nih untuk anak-anak. Tugasnya adalah menghafal ayat. Menghafal ayat apa ya Bunda? Nah, Bunda ingin anak-anak menghafal ayat dari Injil Lukas bab 5 ayat 10b. Ini ya kata-katanya, nanti dilihat lagi di kitab suci yang tadi Bunda bilang. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Bunda minta tolong sama mama atau papa, nanti kalau anak-anaknya sudah menghafal ayat, bisa di video, dikirim ke WA Group Pia. WA Group Pia Santa Maria Fatima. Pastikan anak-anak Pia sudah masuk semuanya di grup itu ya. Jadi nanti dikirim siapapun anak-anak yang termasuk anggota Pia. Anak-anak terkasih, melalui ayat hafalan yang tadi Bunda berikan, kita belajar bahwa Tuhan yang Maha Kuasa memanggil kita untuk membawa sukacita kepada sesama. Seperti Simon Petrus, dia diubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia, yakni membawa sesama untuk mengenal Yesus. Dan anak-anak semua,
Seperti Petrus juga dipanggil untuk menjadi utusan Tuhan, kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Anak-anak dapat menjadi utusan Tuhan, mengajak orang tua, kakak, adik, kalau ada opung, mbah, terus apa lagi, oma ya, dan teman-teman, untuk lebih dekat dengan Tuhan dengan rajin apa? Mengikuti misa, membaca kitab suci, dan rajin berdoa. Saling mengingatkan, walaupun kita kecil, kita tetap selalu dipakai oleh Tuhan. Ada lagunya loh, kalau Bunda nggak salah ingat ya. Mata kecil ini, mulut kecil ini, akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini, akan melakukan perkara yang besar. Dan tak pernah dibayangkan yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Nah, anak-anak semua, walaupun kita kecil, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus, kita mau mendengarkan Tuhan Yesus, kita selalu akan dipakai Tuhan menjadi utusan Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Nah, itu saja dari Bunda Dian. Sebelum penutup, mari kita berdoa lagi untuk menutup pertemuan BKSN kita yang ketiga. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat keduanya, lalu aku berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Ya Yesus yang penuh kasih, Engkau telah memilih Simon Petrus menjadi penjala manusia agar ia mewartakan sabda-Mu. Pilihlah kami menjadi murid-Mu dan tuntunlah kami agar sanggup mengikuti Dikau dengan setia. Bantulah kami agar berani melaksanakan sabda-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Engkaulah yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Baik anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Yang di rumah bangkit berdiri, ya. Kita akan bernyanyi kembali. Bernyanyi untuk menutup perjumpaan kita bersama Bunda Esti dan Bunda Meni. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 3 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu.